Oke, teman-teman, selamat datang lagi di tutorial PPSH. Kali ini kita masih di chapter 2 di Conservative Relation and Momentum Balance. Di sini kita bakal coba melakukan aplikasi dari neraca momentum ke beberapa kasus perpindahan kayak gitu. Sebenarnya kayak gini nanti bakal diulang lagi di video atau di chapter yang Shell Momentum Balance, tapi nggak apa-apa supaya teman-teman semakin mengenal polanya ya, mengenal alurnya untuk mengerjakan atau mendapatkan profil-profil distribusi biasanya. Kita yang paling dasar dulu yang pertama, kita punya aliran akibat plat yang bergerak kayak gitu. Jadi posisinya adalah kita punya plat paralel, ada 2 di sini, atas bawah. Dan dia berjarak misalnya di sini H, plat yang bawahnya diam, kemudian plat yang atas kita tarik dan dia bergerak dengan kecepatan V searah sumbu X, kayak gitu. Dan di antara keduanya ini fluida Newtonian. Jadi asumsinya adalah fluida Newtonian. Kita ambil titik 0,0 ada di bawah, ini titik 0,0, kemudian di sumbu X, ini sumbu Y-nya ke atas. Jadi kita pertama sebelum menuliskan persamaan-persamaan, kita tulis dulu asumsi. Ya. Asumsi yang pertama nggak ada gradien tekanan. Jadi kalau kita mau lihat akibat plat yang slide ya, plat yang bergerak, nggak ada gradien tekanan, artinya nggak ada pompa di ujung-ujungnya. Jadi murni ada aliran bergerak cuma karena kita tarik plat yang di atas. No slip condition yang kedua yaitu fluida yang menyentuh plat bawah ini, yang ada titik di sini, Vx sama dengan 0. Dan yang menyentuh plat atas, Vx-nya itu sama dengan V. Ya. Ingat boundary condition di mana kalau kecepatan fluida sama dengan kecepatan solid. Yang ketiga, asumsinya ini aliran steady state, artinya nggak ada perubahan terhadap waktu dan laminar. Kemudian efek tepi diabaikan. Ya. Jadi platnya cukup lebar sehingga efek-efek di tepinya bisa diabaikan. Jadi kecepatan berubah hanya dalam arah Y, tapi konstan dalam arah X. Nah, yang paling utama kita tuliskan adalah persamaan momentum balance. Ya. Jadi kalau kita tuliskan selalu tadi ya di chapter awal, di video sebelumnya ya, di awal sudah disampaikan, yang paling harus kita punya pertama adalah conservation relation. Di antaranya ada konservasi massa, momentum, ya. Yang kedua baru constitutive equation. Yang ketiga baru kita pakai boundary condition. Baru kita bisa selesaiin persamaan-persamaannya. Gitu. Pertama kita lihat dulu, kita ambil kontrol volumenya kotak, ya. Ini kontrol volumenya kotak seperti ini. Dalam sistem steady state, ya, kita kan sistemnya asumsinya steady state. Artinya, sigma F-nya terdiri dari laju momentum yang keluar dikurang laju momentum yang masuk. Atau masuk kurang keluar juga boleh. Ya. Kita tulis sigma F-nya, Fx ya di sini. Berarti adalah laju momentum. Ini namanya conservation relation dulu ya, langkah pertama. Out misalnya dikurang laju momentum masuk. Gitu. Ini ya kalau kita lihat seperti ini. Ini di kontrol volumenya. Jadi ada momentum out dan momentum in. Gitu.
Momentum out itu ada di sini, ini titik out, dan ini ada titik in. Gitu. Berarti kan kalau ini XY, berarti ada sumbu Z di sini sebenarnya. Nah, kayak gini. Oke, kita tuliskan sekarang bagaimana persamaan eh, momentum kita. Kayak gitu. Karena yang diberikan adalah shear stress di permukaan Y, kita akan tuliskan ada momentum masuk dan keluar. Yang pertama dari sisi taunya nih. Tau ini kan memberikan gaya juga. Ya. Tau ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Gitu. Dan ini, kemudian ada ini, ya, dan ada ini. Nah, karena ini steady state, maka dia pasti sama dengan 0. Kayak gitu. Maka kita tulis, kalau kayak gitu, apa namanya? Maka kalau kita pakai yang atas, berarti kan yang positif yang atas ya. Tau YX, DY plus DY, gitu kan? Itu harus kita kali dengan luasan. Luasan akan pasti ini, yang diberikan. Ini luasnya, ini X, ini Z berarti. Ini dikali dengan delta X, delta Z. Kemudian dikurang dengan yang ke arah kiri. Shear stress yang ke kiri. Tau YX yang di arah Y. Dikali juga dengan delta X dan delta Z. Kayak gitu. Atau kalau kita rapih, nah ini harus sama dengan, nah tunggu, kita rapihkan dulu penulisannya, jadi tau YX di Y plus delta Y dikurang tau YX di Y yang dikali dengan delta X dan delta Z. Kemudian ini baru suku yang sebelah yang pertama lah. Kemudian yang ini momentum konvektif. Ini kan molekular. Kita harus bahas yang konvektifnya. Momentum konvektif. Berarti ada yang out dikurang in. Kita punya rho Vx ya dikali Vx gitu kan di arah atau di posisi X plus delta X. Nah, ini dikalikan dengan luasan yang ditempuh, berarti kan ini Y kali X. Y kali Z. Ini Z juga. Jadi dikali delta Y dan delta Z. Nah, ini dikurang dengan yang innya rho Vx. Vx dikali di posisi X. Ini sama delta Y, delta Z. Kita rapihkan penulisannya. Rho Vx. Vx di X plus delta X dikurang Vx. Vx di X dikali dengan delta Y dan delta Z. Nah, keduanya harus ini bagian konvektifnya. Konvektif transport.
Ini aslinya kan kayak gini. Tetapi kalau di kasus kayak kita gini, yang ini konvektif itu akan bernilai sama dengan 0. Yang konvektif itu sama dengan 0. Kenapa? Karena Vx ini, yang Vx ini ya, itu nggak berubah dalam arah X. Maka bisa diabaikan. Jadi nilainya 0. Tidak ada Vx. Jadi ini, Vx yang di sini, ya, rho Vx yang di sini, itu sama dengan rho Vx yang ada di sini. Karena nggak ada perubahan kecepatan di arah X. Ada perubahan kecepatan di arah Y. Gitu. Atau kita tulis di sini lah. Asalkan persamaan kita tadi tahu ya, tahu Yx di arah Y plus delta Y dikurang tahu Yx di arah Y dikali delta X dan delta Z itu sama dengan diganti sama dengan rho Vx di posisi X plus delta X dikali delta Y dan delta Z dikurang rho Vx di posisi X dikali delta Y dan delta Z. Gitu ya. Tapi suku ini itu sama dengan suku ini. Sama. Maka ini sama dengan 0. Jadi persamaan kita tinggal tahu Yx di posisi Y plus delta Y dikurang. Kenapa sama ya ini? Kalau kenapa sama? Karena kecepatan di sumbu X itu nggak berubah. Jadi kecepatan dia misalnya di sini 5. Di sini juga 5. Kecepatan di sumbu X ya, Vx-nya. Gitu. Karena variabel kecepatannya cuma berubah di sumbu Y aja. dv itu dvx adanya per dy, cuma ada ini. Yang lain nggak ada. dvz per dvx per dz ini juga 0. Kemudian dvx per dx juga 0. Itu dasarnya. Jadi kurang tau yx di arah y yang dikali dengan delta x dan delta z, maka ini sama dengan 0. Terus kita bagi dengan volume. Ya, kita bagi dengan volume dengan delta x, delta y dan delta z. Persamaan kan kalau kita bagi dengan delta x, delta y, delta z, kita tinggal punya, ini kita coret berarti ya. Tinggal per delta y aja. Kalau udah bagi per delta y, kita punya d tau yx per belum d ya, masih delta. Delta ya, tau yx per delta y sama dengan 0. Kayak gitu. Sehingga kalau kita ambil limit delta y menuju 0, kita punya d tau yx itu per dy sama dengan 0. Ini adalah jadi apakah ada perubahan shear stress tiap y? Ya, gradiennya juga sama dengan 0. Artinya gradien shear stress dalam arah y itu 0. Shear stress konstan di seluruh celah. Gitu. Jadi di sini shear stressnya berapa? Sama. Shear stress di sini sama dengan shear stress di sini. Di sini. Ini sama. Shear stress di tiap y itu sama. Bukannya shear stressnya 0. Shear stressnya ada, tapi nilainya sama. Maka yang disebut dengan transfer momentum. Jadi shear stress yang diberikan di atas, atau Yx ini, itu akan diberikan sama untuk setiap ini. Untuk setiap lapisan. Nah, kalau kita mau tahu berapa profil kecepatannya, kita akan masukin kan ya. Kita akan integrasikan. Kan kita tahu bahwa
Berarti kan ini tau YX adalah suatu konstanta. Dia konstan. Tidak bergantung posisi. Jadi selalu sama dimanapun. Berarti tau YX itu yang rumusnya adalah mu dvx per dy itu sama dengan C1 juga. Dia konstan. Jadi kita bisa lakukan integrasi untuk dvx ya. Kalau kita pindah ruaskan, ketikkan dvx sama dengan mu C1 dy. Gitu kan? Mu ya. Salah, per mu. C1 per mu dikali dy. Yang kalau kita integralkan, ya, maka Vx sama dengan C1 per mu dikali Y. Kan gitu ya. Tambah C2. Nah, tinggal kita cari konstantanya. Kalau ada dua konstanta, 2C, maka butuh dua boundary condition. Yang pertama, kita tahu ketika Y-nya sama dengan 0, berarti di bawah, ya, Vx-nya juga sama dengan 0. Dan ketika Y-nya sama dengan H, maka Vx-nya sama dengan V. Gitu kan? Sesuai dengan kecepatan platnya ini, plat atas. Mana tadi? Nah, ini. Jadi ketika jarak H, dia sama dengan V. Maka ini kita substitusi untuk mendapatkan nilai persamaan utuhnya. Persamaan utuhnya adalah, kita akan dapat Vx itu nilainya adalah V dikali Y per H. Jadi kalau flow, aliran pada plat, double plat yang di slide, yang satu ditarik, ini rumusnya seperti ini. Distribusi kecepatannya. Gitu. Dan kalau kita masukkan ini ke rumus distribusi momentum, ini kita masukin lagi ke sini, ya. Kita akan bisa dapat shear stress-nya karena kita substitusikan. Bukan ke sini, sorry. Tapi ke mana? Ke sini. Nah, ke sini. Kan dvx per dy kita udah punya kan ya? Jadi kita masukkan Vx-nya. Maka nanti tau Yx itu sama dengan mu dvx berarti adalah V per H. Dia konstan. Ya, jadi kalau kasus kita ini, kasus plat pada plat yang satunya ditarik, yang atasnya bergerak maksudnya ya. Yang atas bergerak sehingga dengan kecepatan konstan, maka shear stress-nya di semua lapisan itu akan konstan nilainya. Mu kecepatan dibagi jarak antar plat. Gitu. Nah, kalau Vx-nya itu distribusinya mengikuti ini. Jadi Y, tergantung Y ya. Y-nya semakin kecil, tergantung rasio Y per H. Ya. Ya, Y-nya Y berapa, H berapa, silakan diplot. Nanti akan bentuknya seperti ini. Ya. Jadi, setiap lapisan fluida akan bergerak dengan kecepatan yang sebanding dengan posisinya ini. Sebanding dengan posisinya. Kalau pada lapisan tengah, berarti Y-nya kan setengah H. Sehingga akan muncul setengah V. Jadi di tengah ini, kecepatannya adalah setengah dari kecepatan plat yang di atas. Kayak gitu. Tapi shear stress-nya konstan di sepanjang Y. Tapi artinya kalau kita lihat V-nya makin kencang nih kita tarik platnya, berarti nanti shear stress-nya makin besar. Kayak gitu. Itu yang pertama. Cukup sederhana ya. Yang penting kita bisa nurunin pertama dari konstitutif, dari ya konservasi dulu, kita tulis persamaan momentumnya, terus kita masukin ke persamaan pembangunan. Konstitutifnya adalah persamaan ini, Newton's law of viscosity, ya. Baru kita pakai boundary condition untuk mendapatkan profil yang terakhir.
Mungkin kita coba lagi yang ini ya. Kalau ini tadi adalah flow induced by a sliding plate, jadi kita tarik dengan kecepatan ini, tidak ada tekanan. Sekarang gimana kalau kita membuat fluida bergerak dengan ada tekanan, pressure driven flow. Kita menggunakan channel atau saluran yang kotak, semacam selokan mungkin ya, kotak gitu bentuknya. Jadi ini bukan tube ya, bukan pipa, tapi ini kotak. Jadi kalau tampak depannya begini. Nah, ini tampak depan. Tampak depan. Ini kotak begini. Jadi fluidanya nanti mengisi seperti ini. Ini fluida akan banyak, aliran fluida akan lewat sini nanti. Nah, ini profilnya seperti ini. Nanti kita lihat kenapa seperti ini profilnya. Ada beberapa asumsi juga ya yang kita lakukan. Yang pertama, tekanan berubah dalam arah aliran X aja. Jadi kan aliran ke arah sumbu X berarti nanti ada pressure driven, ada beda tekanan tapi searah atau hanya ada di titik XX saja. Nggak ada beda tekanan di arah Y dan di arah Z. Sehingga nanti intinya semua disederhanakan jadi analisis satu dimensi. Kemudian fluida incompressible, steady state, ya, sudah steady state. Kemudian fluidanya Newtonian sehingga berlaku yang ini ya tadi dvx per dy, full developed flow. Jadi profil kecepatan sudah nggak berubah lagi. Ini terjadi setelah melewati namanya entrance length, ya entrance length. Jadi kita harus pasang salurannya itu L-nya, ya, pipanya atau selokannya itu dia jauh lebih besar daripada entrance length. Inti dari entrance length itu adalah satu panjang sehingga nanti dia bisa membentuk profil kayak gini, ya. Karena nanti kalau fluida baru masuk dia nggak langsung bentuk profil, dia ada waktu, ada panjang tertentu untuk sampai full develop ini. Kemudian efek tepi diabaikan. Kemudian ada aliran laminar. Kita masih bicara aliran laminar ya. Untuk ngeplot profil kalau turbulen kayak susah banget. Nah, kita masuk. Yang pertama kita lagi-lagi kita setup ya. Kita setup kontrol volumenya dulu. Ini kontrol volume udah kita gambarkan di buku ya sebenarnya ini. Kotak lagi. Ada shear stress ke atas. Kenapa bisa ada shear stress ke atas ya? Karena dia bergerak kan ya. Ada shear stress juga di bawah gitu. Kemudian tekanan di sini dan tekanan di sini. Tekanan itu kan selalu saling mendorong ya. Jadi P di sini di X, ini P di X plus dx. Nah, ini sudah steady sehingga nanti total momentumnya 0 atau total gayanya juga sama dengan 0. Lagi-lagi sigma F-nya sama dengan 0. Ini konservasi momentumnya. Konservasi momentum. Persamaan conservation-nya ini, conservation relation-nya ini. Maka kita tuliskan ya, tekanan yang pertama adalah tekanan di X gitu kan, dikurang tekanan di titik X plus delta X, itu kita kalikan dengan luasannya. Ini kalau kita gambarkan lebih luas lagi pakai kubus ya, kontrol volumenya. Nah, berarti kan tekanan ini menabrak bagian sini ya. Ini adalah Y, ini adalah Z. Gitu ya. Jadi ini kalikan delta Y dan delta Z. Gitu. Kemudian kita tambahkan lagi dengan profil ini ya, yang shear stress-nya. Berarti tahu YX di posisi Y plus delta Y ya dikurang tahu YX di posisi Y, kemudian dia bekerja pada bidang bawah, bidang X dan bidang Z gitu. Jadi ini delta X dan delta Z dan ini harus sama dengan 0 kayak gitu. Lagi-lagi kita bagi semuanya dengan volume ya. Semuanya kita bagi dengan delta X, delta Y, dan delta Z. Itu udah jadi pedoman. Sehingga nanti persamaan kita tinggal ya apa tuh? Persamaan tinggal P di X min P di
X plus delta X itu dikali dengan, kalau kita coretkan nih YZ dicoret jadinya XZ nanti dicoret. Kalau YZ dicoret berarti tinggal delta X per delta X, terus yang ini taunya berarti tau YX di posisi Y plus delta Y dikurang tau YX di posisi Y itu per, kan XZ-nya dicoret tinggal per delta Y berarti. Ini sama dengan 0. Terus kita ambil limit. Ya, kita ambil limit dua-duanya. Menuju 0. Deltanya menuju 0. Jadi nanti kita punya di sini dP per dx. Yang ini kan delta P ya. Ini menjadinya d tau YX per dy. Nah, ini persamaan ODE-nya. Ordinary differential equation. Kita sampai sini. Jadi yang ruas kanan, si tekanan itu fungsi dari X sesuai dengan asumsi kita tadi. Ya, tekanan itu hanya bervariasi di arah X. Adapun shear stress-nya hanya bervariasi di arah Y. Kayak gitu. Nah, gimana caranya mereka bisa sama? dpx bisa sama dengan d tau per dy. Itu cuma bisa sama kalau mereka sama-sama punya satu nilai konstan. Ya, kalau mereka punya satu nilai sama, yang nilai ada suatu konstan pasti sama. Makanya dpx sama dengan dp per dx sama dengan d tau per dy itu sama dengan konstan pasti. Karena itu dasarnya kita pengen menyamakan dua ini. Supaya sama, maka pasti dia punya nilai konstanta. Gitu. Maka kita kerjakan untuk tekanan dulu. dP per dx sama dengan C1. Ya. Sehingga kalau kita integralkan P sama dengan X dikali C1 ya. Sorry. Kita pindah ruaskan, jadinya dP sama dengan C1 dx. Setelah diintegralkan, kita punya P sama dengan X C1 tambah C2. Gitu. Terus kita ambil boundary condition-nya. Di X sama dengan di X sama dengan X0. Berarti di titik awal di sini misalnya. X sama dengan X0. Dengan boundary condition tekanan di titik X sama dengan X0. Dan boundary condition di X sama dengan X di panjang pipa ujung misalnya. Pipa tertentu. Gitu. Kita ambil boundary condition-nya. Di X sama dengan X0, tekanannya pasti lebih tinggi kan ya? Jadi P0 nanti akan lebih tinggi daripada tekanan di titik L. Kayak gitu. Jadi di X di X0 tekanan adalah P0, kalau di X adalah PL. Ini, sorry. P sama dengan P0, kalau di sini P sama dengan PL. Kayak gitu. Ini kalau kita masukkan ini X0,
Jadi kalau kita masukkan, yang pertama ketika ini nyampe 0, X-nya ada di apa namanya? X0 C1 tambah C2, kalau di PL XL C1 tambah 2. 0 kita kurang, C2-nya hilang, tinggal apa namanya? P0 min PL sama dengan X0 min XL kali C1 ya. D bentar. Boundary conditions-nya ya, sehingga nanti persamaannya ini kan delta P ya. Ini delta P terus ini L lah. Ya, panjang saluran. Jadi C1-nya adalah delta P per L. Kayak gitu. Sorry, ini minus ya harusnya. Minus L. Karena X0 kan lebih kecil daripada XL. Jadi ini minus delta P per L. Sehingga kita punya di sini minus dP per dx itu sama dengan delta P per L. Ini yang pertama. Kita punya profil tekanan setiap posisi yang mana nilainya sebenarnya konstan. Konstannya itu bergantung pada delta P per L. Delta P sepanjang saluran. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah shear stress. Ya. Shear stress kita kan tadi ini ya. Ini sama juga. Dan ini sama dengan C1. C1 kita adalah ini, minus delta P per L. Jadi, kita juga kerjakan d tau YX per DY itu sama dengan minus delta P per L. Nah, kalau kita integralkan, kita akan dapat tau YX sama dengan minus, berarti kan delta P per L dikali Y, ya. Karena C-nya udah C1, C2, ini mungkin C3 ya, tambah C3. Gitu. Karena ada cuma ada satu, ini kita butuh boundary condition-nya cuma satu aja. Jadi boundary condition-nya kita pasang bahwa ketika Y-nya berapa? Y-nya 0. Y0 itu di tengah kalau di sini ya. Ini titik 0,0 di sini. Titik 0,0. Bukan di bawah, tapi di tengah-tengah. Di Y 0, shear stress-nya kan 0 ya. Tidak ada shear stress. Sehingga kalau kita substitusi C3-nya 0. Berarti persamaannya tau YX sama dengan minus delta P per L dikali Y. Kayak gitu. Ini baru dapat profil untuk shear stress. Jadi shear stress-nya itu ternyata sangat bergantung pada beda tekanan dan posisi dia di sumbu Y. Ya. Nah, setelah tahu shear stress, kan kita bisa turunin ke kecepatan ya. Profil kecepatan. Gitu. Profil kecepatan berarti tau YX sama dengan minus delta P per L, dan ini kali Y, ya, sorry. Kali Y, dan ini sama dengan mu dvx dy.
Nah, kalau kita pindah ruas, berarti kan jadinya dvx sama dengan minus delta P per mu kali L dikali Y dy. Gitu kan? Terus kita integralkan. Integral dari Y kan setengah Y kuadrat. Jadi persamaannya Vx itu sama dengan minus delta P per 2 mu L Y kuadrat. Ya. Tambah konstantanya berarti C4. Kita butuh satu boundary condition, yaitu ketika di Y-nya sama dengan kita mau ambil yang titik X, Vx sama dengan 0. Berarti Y di H plus H per 2 ya. Di H per 2, Vx-nya 0. Kayak gitu. Jadi nanti C4-nya nilainya adalah C4-nya berarti nilainya, yuk kita masukin ya. Ketika ininya Y-nya H per 2. Sorry. Y-nya H per 2. Ini 0 sama dengan minus delta P per 2 mu L dikali H per 2 kuadrat tambah C4. Berarti nanti C4. Oh, jangan di sini. Sini aja. C4-nya berarti kan delta P per 8 mu L dikali H kuadrat ya. H kuadrat. Ini C4-nya. Sehingga nanti persamaan kita, kalau kita rapikan Vx-nya ya, itu adalah delta P H kuadrat per 8 mu L ya, dikali 1 min 4 Y kuadrat per H kuadrat. Benar nggak? 4 Y kuadrat. 4 bagi 8 jadi 2. Ya, betul. H kuadrat. Bukan H kuadrat dong. Ini H kuadrat, ini H kuadrat. Ininya benar, ininya. Benar. Ya, nih persamaannya. Nah, kalau kita lihat, nah, ini fungsi parabolik. Ya. Ini fungsi parabolik. Jadi kalau kita punya pipanya bentuknya kotak ya, rectangular channel, kita bisa tahu nih. Dan kita ambil koordinatnya seperti ini X, ini Y, dan ini tengah-tengahnya. Lihat, di titik tengah ya, di Y sama dengan 0, kita masukin Y sama dengan 0, maka suku ini 0. Maka nilai di sini akan maksimal. Vx-nya akan maksimum, di Y-nya sama dengan 0. Ya kan? Kalau dari persamaan ini, kita lihat. Dan ketika Y-nya sama dengan H per 2, sorry, di atas atau di bawah, maka Vx-nya akan minimum atau 0. Kayak gitu. Kalau ngitung kecepatan rata-rata, silakan dicoba ya, teman-teman. Kan udah disampaikan juga di video sebelumnya tentang menghitung kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata berarti kan, apa namanya, dikalikan atau dibagi dengan luas area sebenarnya. Diintegralkan terhadap luas area. Ini udah penuh sih slide-nya. Jadi silakan dicoba sendiri ya nanti. Jadi ini step-step untuk menurunkan profil-profil. Pertama profil tekanan ya, di sini profil tekanan, kemudian profil shear stress dan profil kecepatan.
Dari profil kecepatan bisa diturunkan jadi average velocity, max velocity, dan volumetric flow rate termasuk shear stress juga. Oke, kita lanjut. Eh, Nah, ini sekarang kalau pada pipa. Nah, pressure driven flow through a cylindrical tube. Kita mau melihat bagaimana kalau ada beda tekanan yang mendorong aliran pada pipa silinder. Ini nggak perlu kita tuliskan untuk asumsi-asumsinya karena kita anggap sama dengan yang tadi asumsinya. Misalnya kita punya tabung kayak gini, dia radiusnya R, kemudian ada fluida mengalir karena beda tekanan, sumbunya kita pilih seperti ini sumbu Z yang searah aliran, dan ada sumbu R. R di sini maksudnya sumbu radial, ya, koordinat radial. Bedain radial, kemudian ada arah azimut, arah theta. Teman-teman mungkin perlu diingatkan lagi tentang cara membaca koordinat, ya. Kalau kita punya lingkaran seperti ini, ya. Kemudian ini adalah sumbu Z, ya. Ini adalah arah radial ke arah luar. Ini arah R. Ini arah R. Jadi R itu dari pusat pipa ke tepi pipa secara radial. Kalau azimut atau theta itu begini, melingkar. Nah, ini theta, arah theta. Ya, itu mungkin perlu di 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 remind lagi ya tentang pemilihan arah ini. Oke, kita mulai. Lagi-lagi kita berurusan dengan kita pilih kontrol volume pertama. Ini kontrol volume kita pilih seperti ini. Shell moment. Ini shell udah shell momentum balance sebenarnya. Kita ambil kontrol volume kayak begini. Jadi kulit silindernya ya, kulit silindernya. Kita ambil, berarti kan ada tekanan yang mendorong dia di Z sebelumnya, kemudian ada tekanan juga di Z plus DZ, ada shear stress juga ya, di mananya shear stress dia dengan dinding pipa ya, di arah radial dan di arah radial R plus delta R kayak gitu. Maka lagi-lagi kita eh, tuliskan untuk sigma F-nya harus sama dengan 0. Ini dasarnya. Terus kita tulis, berarti kayak biasa. Ya. Yang pertama, faktor tekanan aja dulu. Tekanan kan bekerja pada luasan ini. Luasannya adalah R delta theta kali delta R. Ya. Luas ini. Luas yang ditempuh ya. Jadi yang kita tulis pertama adalah tekanan. Tekanan, karena di ke kanan, P di Z dikurang P di Z plus delta Z yang bekerja di luasan R delta theta kali dr kayak gini, kemudian ditambah yang faktor shear stress-nya ya, shear stress-nya. Nah, kalau di shear stress ini kita harus kalikan dengan R. Jadi gini nanti eh persamaannya jadi yang pertama yang ke kanan ya, itu di titik R plus delta R dikali dengan tau RZ, tulisannya tau RZ kalau di sini ya, di arah R plus delta R. Kemudian dikurang R dikali tau RZ di posisi R. Kita kalikan dengan luasan yang ditempuh adalah delta theta kali, ya, luasan yang ditempuh berarti delta theta kali delta Z. Kayak gitu. Nah, ini harus sama dengan 0. Ya.
Kemudian, ya kenapa ini harus dikalikan dengan R si taunya? Karena luas apa namanya? Luas permukaan cincin itu kan bervariasi terhadap R. Kayak gini ya, kita ambil cincin di sini. Ini kan misalnya cincin. Cuma cincin di sini R-nya beda kan? Makanya ada R, ini ada R plus delta R. Makanya kita kalikan ke depannya supaya menjadi, kan harusnya di sini kan, kayak di yang tekanan nih. Ada R, dan delta R. Di sini diambil cuma R, delta theta, dan delta R. Di sini delta theta sama delta Z. Loh, kemana R-nya? Harusnya ada R di tengah. Nah, tapi karena bervariasi taunya, maka kita taruh di dalam. R plus delta R, nih R aja. Kayak gitu. Kemudian lagi-lagi kita bagi dengan volume. Ya, semua harus dibagi dengan volume. Nah, kita bagi dengan R, delta theta, delta R, delta Z. Ini volumenya. Maka nanti persamaan kita tinggal P di Z dikurang P di Z plus delta Z per, berarti tinggal delta Z ya. Kayak gitu. Ditambah berarti R plus delta R dikali tau R Z di arah R plus delta R dikurang R tau R Z arah R dibagi delta R. R delta R ya. Delta theta, delta Z. Kita bagi dengan ini, nanti yang R kecoret. Delta theta sama, tinggal R delta R. Kayak gini. Ini sama dengan 0. Nah, yang bagian depan ini kayak agak sederhana ya. Kita bisa langsung ambil limit. Jadinya dP per dz kan gitu ya. Kalau yang ini, nah ini gimana penulisannya? Ini kalau nanti disederhanakan, jadi gini bentuknya. Negatif 1 per R. Ya, 1 per R dipisahkan. Jadi biasanya kita ambil pisah aja. Jadi ini sama dikali 1 per R sebenarnya. Karena dikali delta R ya. Terus kita balik. Jadi gini. Ini sebenarnya kan plus 1 per R. Nah, ini supaya enak kita balik jadi negatif. Jadi R yang di depan. Sehingga persamaannya jadi D tau R Z per DR. Ini negatif. Ini sama dengan 0. Kayak gitu. Kenapa jadi negatif? Tadi positif karena kita membalik. Ini kembali ini sana, ini kurang. D ya. R tau R Z. Nah, kan harusnya R tau ini kan di belakang. Tapi kita mau taruh di depan. Jadi yang utama. Maka kita kasih minus di depannya. Kita balik. Sehingga nanti persamaan kita ini ya. dP per dz itu sama dengan 1 per R dR tau RZ dibagi DR. Nah, kita mulailah untuk melakukan pemisahan variabel ya. Kalau kita lihat berarti fungsi tekanan ya itu hanya fungsi dari Z. Kalau shear stress itu fungsi dari R gitu. Lagi-lagi mereka sama, berarti mereka punya konstanta sama.
punya besaran yang sama. Karena mereka sama-sama, berarti sama. Itu. Yang mereka punya konstan. Nilainya sama dengan satu konstanta. Nah, ini kalau kita turunin, dp per dz kan berarti sama dengan C1. Ini sama dengan yang sebelumnya. dp per dx sama dengan C1. Berarti nanti kita akan balik ke persamaan ini. Ya. Berarti pada akhirnya kita punya minus dp per dz itu sama dengan delta P per L. Nah, ini langsung aja kita solve. Karena kita udah kerjain di slide sebelumnya, yang ini. Sekarang yang satu lagi, yang shear stress. Yang shear stress kan berarti kita punya dr. Tahu? RZ dibagi dr sama dengan apa? Sama dengan R C1. Di mana C1-nya adalah ini, delta minus delta P kali L. Tahu sama dengan R, sorry, minus R delta P per L. Terus kita lakukan integral, kita pindah ruas ya. dr tahu RZ sama dengan minus R delta P per L dikali dr, maka persamaannya jadi R tahu RZ sama dengan integral dari R berarti setengah R kuadrat minus R kuadrat delta P per L, ya kayak gini ya. Tambah C2 berarti. Kemudian kalau kita mau dapatnya shear stress-nya aja, jadi R-nya pindah ruas, berarti tahu RZ sama dengan minus R delta P per L tambah C2 per R. Kemudian kita ambil boundary condition-nya, karena cuma satu, berarti ketika R-nya sama dengan 0 misalnya. R sama dengan 0, shear stress-nya sama dengan berapa? Ketika R sama dengan 0, tahu R-nya ini harus ada nilainya lah, harus ada nilainya. Kita masukkan R sama dengan 0, maka nanti ini akan menuju tahingga. Maka C2 ini harusnya 0 ya. Kan ketika ini, terus kita masukin, C2 per R akan menuju tahingga saat R-nya menuju 0. Ini tahingga ya, infinite. Saat R-nya menuju 0. Maka C2 ini harusnya 0. Tidak ada suku ini. Ya. Maka kita punya persamaan akhirnya. Ini harus ada setengah ya. Setengah. Tadi kan setengah R kuadrat. Jadi persamaan kita tinggal
untuk tau RZ adalah minus, ini 2 juga, R delta P per 2L. Gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa shear stress itu adalah fungsi dari R. Gitu. Teman-teman juga bisa melanjutkan untuk menurunkan sampai kecepatan. Dimana kita tahu RZ itu sama dengan minus R delta P per 2L. Dan ini sama dengan mu dV Z per dr. Ya. Tinggal dipindah-pindahkan aja kayak tadi kan ya. Bahwa dV Z berarti sama dengan minus R delta P per 2 mu L dr. Diintegralkan maka dapat VZ itu sama dengan berapa? Min R kuadrat delta P per 4 mu L. 4 mu L, kita tambah konstantanya C3. Kita ambil boundary condition-nya. Ya, ketika R-nya sama dengan jari-jari R, maka VZ-nya sama dengan 0. Kan gitu. Boundary condition-nya. Sehingga C3-nya, ya, berarti kan VZ-nya 0. Ketika kita ganti ini jadi R kuadrat delta P per 4 mu L plus C3. Jadi nilai C3 adalah R kuadrat delta P per 4 mu L. Jadi persamaan akhir dari VZ adalah VZ kecepatannya, distribusi kecepatan, delta P R kuadrat per 4 mu L, kemudian kita kali dengan 1 min, baru kita bandingin ya, R per R kuadrat. Nah, kayak gini. Ini profilnya menunjukkan parabolik lagi ya, karena dia R kuadrat. Sama dengan yang di rectangular channel tadi. Kalau kecepatan maksimum ada di mana? Ya, Vmax-nya nanti di set aja. R-nya sama dengan 0. Masukin R sama dengan 0, maka nanti tinggal langsung ke C3 tadi. Itu adalah kecepatan maksimal. Kalau kecepatan rata-rata, ya, V-nya itu adalah, kalau di sini setengah dari Vmax. Kayak gitu. Kalau tadi ya, yang ini, yang di rektangular, dia V rata-ratanya sama dengan 2/3 ya. Nanti silakan diturunkan sendiri ya, kenapa bisa 2/3. Dari Vmax. Kalau Vmax kan gampang ya dicari. Vmax ketika Y-nya sama dengan 0. Ini juga sama, Vmax rata-rata kayak gini. Nah, kalau kita ngitung, kita turunkan sampai ngitung volumetric flow rate, ya. Jadi kan kecepatan rata-rata, ya, dikali sama luas, ya. Luasnya adalah PR kuadrat. Ini penting juga sebenarnya. Volumetric flow rate Q itu adalah A dikali V. Rata-rata. A-nya adalah Pi R kuadrat. Ini adalah setengah kali Vmax. Vmax-nya berarti adalah Pi R kuadrat dikali setengah kali Vmax-nya kan delta P R pangkat 2 dibagi 4 mu L. Di persamaan kita akhirnya adalah delta P Pi R pangkat 4, ya,
dibagi 8 mu L. Nah, ini yang kita kenal dengan persamaan Hagen-Poiseuille tadi. Ini hukum, gimana nulisnya? Ini nggak tulisan. Nah, ini. Poiseuille. Itulah. Dia bisa menghitung flow rate dari beda tekanan pada pipa silinder yang alirannya laminar. Kayak gitu. Oh, masih banyak ya. Nah, penting juga kita mengenal nanti bisa diturunkan yang lainnya, shear stress-nya dan yang lainnya. Berikutnya itu ini ya, tadi kan membahas tentang ada entrance length. Entrance length itu mana tadi? Nah, ini entrance length. Ada syaratnya entrance length itu. Entrance length itu rumusnya adalah 0,058 dikali diameternya dikali Reynolds number-nya. Atau DH lah. Ya, kayak gitu. Nah, berikutnya ini sama ya. Pressure driven flow of a power law fluid in cylindrical tube. Ini berlaku untuk power law fluid. Jadi, kalau tadi kita turunkan untuk yang fluida Newtonian, laminar, gitu ya. Fluida Newtonian yang laminar, tapi sekarang yang fluida non-Newtonian yang power law. Sebenarnya konsepnya bakal sama aja, tinggal diturunkan kayak tadi aja, ya. Tapi masukin fungsi apparent viscosity. Jadi teman-teman boleh diulangi aja langkah yang ini through a cylindrical tube, ya. Tapi nanti poin perbedaannya ada di shear stress-nya. Kalau tadi kan kita punya shear stress-nya mu dV per dr, gitu kan? Kalau power law fluid nanti kita punya tadi apa? Nah, tadi kita punya tau RZ-nya kan sama dengan minus delta P per 2L kalau nggak salah ya. R. R delta P per 2L. Nah, yang beda kalau Newtonian, ya, itu dia mengikuti taunya nanti adalah mu dv dy atau dz kalau di sini dr dvz per dr. Nah, kalau power law ini mungkin kita review lagi ke ini slide-nya sebelumnya. Power law itu mengikuti nah ini ya m pangkat n. Jadi ada m depannya, shear stress-nya itu ada m, dan ada n di pangkatnya. Untuk power law berarti tau sama dengan m dvz per dr pangkat n. Kayak gitu. Jadi nanti ini m dvz per dr dipangkatkan n. Ini minus r delta p per 2l. Ini nanti silakan dicoba untuk diturunkan dengan langkah yang sama dengan yang ini. Karena ini cylindrical tube juga, cuma bedanya di ini aja, di shear stress-nya.
Tentu akan lebih panjang ya, karena ada NN dan M ini. Mungkin itu dulu. Ini yang flow between rotating cylinder terlalu rumit, harusnya nggak usah dulu. Oke, mungkin itu dulu untuk contoh penurunan profil profil shear stress, tekanan maupun kecepatan ya, dan melihat momentum balance ya sebenarnya. Jangan lupa untuk latihan dan dicoba yang bagian sini khususnya biar matematisnya makin keasah. Oke, semangat semuanya.